al-asyr. Tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amalan yang dikerjakan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Saat ini tanggal pinten Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ini sudah tanggal 8. Sudah berlalu 8 hari dari 10 hari utama. Bahkan 10 hari ini kedudukannya itu sama seperti hari-hari di bulan Ramadan. Tidak ada amalan soleh yang lebih Allah cintai. Bahkan ada sahabat yang bertanya, apakah juga termasuk jihad fisabilillah itu pahalanya kalah wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, iya, jihad kalah pahalanya dengan amalan soleh yang jenengan kerjakan pada 10 hari ini. Kecuali kalau seseorang pergi berperang membawa harta dan jiwanya, pulang tinggal namanya saja. Nah maka mati syahid itu nggak ada yang melampaui pahalanya. Tapi yang jelas Bapak Ibu, aktivitas bermajelis ilmu itu, jenengan duduk di majelis ilmu itu Allah katakan man kharaja li talabil ilmu. Ini melalui lisan Rasulullah nih. Siapa yang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia itu seperti berjihad di jalan Allah. Sampai kapan? Hatta yarji, sampai dia kembali lagi ke rumahnya. Nah, majelis ilmu itu di hari-hari biasa saja pahalanya menyamai jihad fisabilillah. Apalagi kalau dikerjakan di 10 hari terakhir bulan Dzulhijjah. Itu mesti luar biasa sekali. Maka jangan sampai kita terlewat, karena Allah itu pernah mengatakan, Rasulullah pernah mengatakan, mohon maaf, di antara bukan Rasulullah, mohon maaf, Abu Thalib Al-Makki, seorang ulama. Beliau mengatakan, di antara tanda-tanda dicintainya seorang hamba, idza ahabballahu 'abdan istamalahu. Kalau Allah suka sama seorang hamba, maka hamba itu dipakai. Maksudnya dipakai sama Allah itu gimana? Diberikan kekuatan untuk mengerjakan amal soleh. Nah, kalau sudah mengerjakan amalan soleh, Allah akan memberikan ganjaran yang berlipat ganda karena dia kerjakan di waktu-waktu yang mulia. Sebaliknya, tanda dibencinya seorang hamba niku bermaksiat di waktu-waktu yang mulia. Karena apa? Selain dia melanggar aturan Allah, dia juga menodai kesucian hari yang mulia itu. Nah, maka para ulama itu sangat menjaga diri biar tidak melakukan hal-hal yang bersifat dosa atau sia-sia di waktu-waktu yang mulia. Ini sudah tanggal 8 Bapak Ibu. Berarti sudah masuk hari Senin. Ada puasa sing namanya tarwiyah. Walaupun dalil apa niku hujahnya itu hadisnya lemah, tapi besok niku dinten Senin gitu. Jenengan bisa puasa dengan dalil puasa Senin Kamis. Plus puasa apa saja yang dikerjakan selama 9 hari. Hari 10 nggak boleh puasa karena itu lapar. 1 sampai 9 jenengan puasa niku boleh-boleh saja. Nah, puncake mengkeh puasa niku dinten Selasa. Maka nek saged Selasa niku ampun ditinggalke posone. Karena yang namanya hari Selasa besok itu tanggal 9 Dzulhijjah itu Yaumul Arafah. Namanya hari Arafah. Rasulullah mengatakan, ahtasibu, saya berharap dengan puasa Arafah itu akan menggugurkan dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dengan puasa sehari niku bisa mengkafaroh 2 tahun dosa. Kecuali jenengan ini wis blokek pahalane ya ora usah poso gitu. Tapi Rasulullah saja sing nyekel kuncine swarga niku tetep poso. Apalagi kita. Kita ini kadang terlalu sombong Bapak Ibu.
tidak mau menyiapkan bekal sebaik mungkin gitu. Padahal orang-orang yang dijamin masuk surga saja nyiapin bekal ngempeng tenan gitu. Bener-beneran luar biasa. Bukunya kurang betul Mas? Masih? Oh iya. Ini masih satu nih mau dianu ya apa-apa. Gitu. Nggak tahu nih mungkin disewakin apa dipek gitu. Tanya Pak Didik ya. Tamir ya gitu. Di bawah ya, Insya Allah. Jadi ngoten nggih Bapak Ibu, nek saged Senin Selasa puasa gitu. Karena eman-eman nek mboten puasa gitu. Itu cita-citanya orang yang sudah dipendem niku ning lemah niku ya mereka pengen nek balik niku bisa beramal soleh gitu. Apa yang kita kerjakan saat ini itu semuanya adalah impian orang-orang yang sudah pindah ke alam barzah. Baik, kita akan masuk ke hadis yang keempat. Ngapunten kok tulisannya cilik-cilik ya Pak gitu ya. Wis rapopo lah ya kaca pembesar mungkin ya dengan gitu. Saya juga nyangka nek ternyata ya sekecil ini gitu ya. Nggak apa-apa. Nanti insya Allah jenengan jihad fisabilillah. Semakin sukar pahalanya saya akeh gitu ya. Al ajru ala qadri nasobi. Jadi enten napa niku enten kaidah pahala itu semakin membesar dengan besarnya kesulitan. Makanya jenengan mangkat masjid melaku 10 langkah niku beda karo wong sing mangkate 200 langkah itu. Karena semakin kecil kesulitannya akan semakin kecil pahalanya, semakin besar kesulitannya, rintangannya, semakin gede pahalanya. Makanya wong susah niku pahalanya gede. Nah, hadis yang keempat adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Abdurrahman Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi enten sahabat yang biasa dikenal dengan Ibnu Mas'ud. Ya. Ibnu Mas'ud ini menceritakan hadasana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Hadasana itu artinya telah menceritakan kepada kami. Artinya niki Ibnu Mas'ud niku mireng langsung saking Rasulullah. Jadi dia langsung mendengar dari Rasulullah. Dan dia mengatakan wa huwa shadiqul masduq. Rasulullah itu orang yang shadiq, selalu berkata benar, wal masduq. Masduq itu senantiasa dibenarkan. Bener lan dibenarkan. Orang mungkin ngapusi. Bisa jadi karena apa yang akan dibicarakan ini sesuatu yang mungkin nggak masuk akal atau apa, sehingga beliau memukadimah ini seperti ini. Dan saat itu memang pengetahuan sangat terbatas, nggak seperti kita zaman modern saat ini. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu? Beliau mengatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Nih, Rasulullah orang pernah sekolah kedokteran, nggak pernah sekolah SD, SMP, SMA, bahkan beliau umi. Umi itu nggak bisa baca, Bapak Ibu. Tapi Rasulullah di sini menjelaskan bagaimana proses terjadinya perkembangan manusia ketika ada di alam janin. Rasulullah mengatakan sesungguhnya kalian ini berada di perut ibu kalian selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Nutfah niku toyo, air gitu. Jadi masih bentuknya banyu. Kemudian beliau mengatakan summa yakunu alaqatan misla dzalik. Kemudian berkembang menjadi segumpal darah selama 40 hari. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian menjadi segumpal daging 40 hari lagi. Berarti niki 40 tambah 40 tambah 40 totalnya pinten? 120 alias 4 bulan. Kemudian apa yang terjadi ketika 4 bulan itu sudah kita lalui di alam perut ibu kita masing-masing? Rasulullah mengatakan, "Tsumma yursalu ilaihil malak." Kemudian Allah kirimkan satu malaikat. Ini mohon maaf, enten salah kaprah sebenarnya Bapak Ibu. Wong Indonesia niku nyerep bahasa Arab ning rodok salah.
Nek malaikah niku asline banyak malaikat niku. Nek setunggale niku jenenge malakun. Kados ulama, ulama niku asline kumpulan wong alim, setunggale alim gitu. Nah, jadi malaikat niku asline banyak. Nek setunggal niku malak jenenge, malakun bahasa Arab. Nah, maka di sini disebutkan summa yursalu ilaihil malak. Niki luar biasa nih, setiap dari kita itu ketika usia 40 hari, niku Allah ngutus malaikat khusus untuk mendatangi diri kita. Kemudian apa yang terjadi? Fayanfukhu fihi ruh. Kemudian ditiupkanlah ruh. Karena agar janin itu hidup, kedah enten ruhe Bapak Ibu. Enten wong mati kalih wong urip, jantungnya ya padha sijine, paru-parune ya padha lorone gitu. Matane ya padha lorone. Ning kenapa nek mati niku ora iso obah, nek ijik urip iso obah. Padahal berat badannya ya sama, semuanya nggak ada yang berbeda. Darahnya ya padha. Karena sing setunggal enten ruhnya dan yang setunggal nggak ada ruhnya. Maka ruh itu yang tidak akan pernah bisa diciptakan oleh manusia. Mungkin manusia bisa bikin apa niku buatan-buatan ngoten lah gitu. Tapi bayangkan saja Bapak Ibu, manusia itu hanya menyamai fungsi ginjal aja mesinnya gedenya sak kulkas gitu. Mesin HD itu kan hanya mewakili satu fungsi ginjal untuk mencuci darah. Niku wae gedene sak kulkas biayanya ya larang eram gitu. Jenengan itu bendino getahe dicuci karo ginjal gratis orang bayar gitu. Cuman di konsolatnya kadang rada angel gitu. Nah, maka kita itu seharusnya sangat berterima kasih kepada Allah ketika masih sehat Bapak Ibu. Nah, kemudian ditiupkan ruh pada usia 4 bulan. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, kemudian dituliskan 4 hal. Napa niku? Bikat bi rizkihi. Sing pertama jenengan sudah ditentukan rizkinya. Rizki niku sudah ditentukan sejak jenengan teng weteng. Malah nek enten ulama niku ora pernah ngoyo uripe, ora pernah kerja ngantek napa niku ngoyak dunya nggodak rono rene. Ketika ditanya, namanya Hasan Al Basri, dia mengatakan saya itu sudah tahu rezeki saya sudah ditentukan, maka yo nggak akan ada yang mengambilnya, ngapain saya buru-buru. Ini kan kita nek dunia biasanya semangat buru-buru, giliran sholat lo rada angel gitu. Nah ini kebalik kayak gini. Nah kemudian setelah ditulis rezekinya wa ajalihi, ajalnya, semua yang di dunia ini makhluk dan semua ada ajalnya. Makanya nek jenengan duwe barang kok rusak, niku ora usah ngresula Bapak Ibu, enggak usah berkeluh kesah karena semua itu ada masanya, ada ajalnya. Ini wis takdir gitu. Dan nek kita itu kehilangan sesuatu tidak perlu bersedih hati. Karena semua itu ada waktunya. Enten masane. Wa amalihi, kemudian termasuk pekerjaannya, amalnya itu sudah ditentukan semua oleh Allah. Jenengan meh ngopo wae niku sampun tertulis. Wa syaqiyun aw sa'idun, kemudian apakah Anda hidup bahagia atau Anda hidup sengsara, Anda di surga atau di neraka, semua sudah ditentukan. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh, demi zat, demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Ini Rasulullah bersumpah. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Ada seseorang yang hidupnya baik sekali setiap saat beramal dengan amalan ahli surga. Sedekahnya luar biasa, salatnya luar biasa, kepribadiannya luar biasa. Semua amalnya baik. Hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa dira'. Seolah-olah antara dia dengan surga ini mau sak dira'. Dira' niku satu lengan. Jadi saking cedake niku Rasulullah mengungkapkan jarak antara dia dengan surga niku cuma tinggal sak jengkal tok. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi ternyata takdir mendahului dia. Faya'malu bi amali ahli nar, kemudian dia melakukan satu kesalahan yang kesalahan itu fatal
yaitu perilakunya ahli neraka, fayadkhuluha, sehingga dia masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira. Kosok balene, enten wong sing eleke luar biasa. Sepanjang hidup itu hanya keburukan, keburukan, dan keburukan. Semua amalan ahli neraka dia kerjakan. Sampai hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa dira. Seolah-olah dia itu jaraknya dengan neraka cuma sak jengkal. Saking eleke wong niki. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi ternyata takdir mendahului dia. Faya'malu bi amali ahlil jannah, di akhir hidupnya dia itu mengamalkan amalan ahli surga, fayadkhuluha. Dan ternyata Allah berkehendak dia masuk ke dalam surga. Makanya enten istilah Bapak Ibu. Wong soleh kuwi iso salah. Wong sing salah kuwi iso soleh. Dan orang yang soleh itu, semua orang soleh pasti punya masa lalu. Dan semua orang yang salah masih punya masa depan. Maksudnya apa? Kita itu kalau beragama Islam itu diajari optimisme. Tapi jangan sampai membumbung tinggi. Maksudnya, nek wis dadi apik niku aja kemaki. Karena kalau jenengan sudah baik tapi merasa lebih baik dari orang lain, maka jenengan sudah terkena kesombongan yang itu penyakitnya iblis. Sehingga dia mengatakan ana khairun minhu. Iblis niku kenapa dilempar dari surga? Hanya karena satu kalimat, Bapak Ibu. Saya lebih baik dari dia. Nabi Adam. Sedangkan orang yang salah maksudnya orang sing banyak dosanya, itu jangan pernah jenengan anggap dia itu seperti ahli neraka, karena kita nggak tahu akhir hayatnya seperti apa. Bisa jadi niku mungkin nyelip kita semua, dia taubatan nasuha, kemudian semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah, karena at-taubah tajubu ma qablah. Tobat itu akan menghilangkan semua dosa yang lampau. Sehingga dia seperti bayi yang dilahirkan, kemudian dia berislam dengan baik, sehingga akhirnya masuk surga. Contohnya kados tiyang sing mateni 100 wong. Dia datang ke pendeta, kemudian minta fatwa, masihkah saya itu dibuka pintu taubatnya, karena saya sudah membunuh 99 orang. Maka pendeta ini mengatakan, kok abot men wis ana pintu tobat awakmu. Akhirnya emosi dibunuh, wis tak genep ke 100 sekalian. Kemudian dia datang ke ahli ilmi yang lain, pendeta yang lain. Ini kenapa pendeta? Karena ini terjadi sebelum Islam, sebelum Nabi Muhammad ada. Ini Nabi Muhammad nyerita ke umat terdahulu. Kemudian dia mendatangi pendeta yang bijak. Akhirnya pendeta itu mengatakan, Allah senantiasa membuka pintu taubat. Silahkan kamu bertaubat, tapi silahkan pergi dari kampungmu yang lama, karena kalau kita ingin menjadi orang yang lebih baik itu harus hijrah, Bapak Ibu, karena lingkungan itu sangat mempengaruhi kita, dan lingkungan di situ tuh sudah mengenal dia sebagai pembunuh, dia perlu lingkungan baru yang mengenal dia sebagai orang baru yang tidak memandang dari masa lalunya. Akhirnya yang terjadi, dia mengikuti kata-kata pendeta ini, dia pergi ke kota lain, tapi qadarullah sebelum sampai di kotanya dia meninggal. Akhirnya datanglah malaikat penjaga surga dan neraka, rebutan iki nyawa berhak ning surga apa berhak ning neraka. Kemudian akhirnya Allah tengahi, disuruh ngukur jarak tanahnya, apakah lebih dekat dengan kampung lamanya sehingga dihukumi sesuai masa lalunya, ataukah dia itu akan lebih dekat dengan kampung barunya sehingga dihukumi dengan masa barunya di mana dia itu sudah bertobat. Ternyata lebih dekat dengan kampung barunya sehingga masuk surga. Bahkan ada ulama yang menjelaskan aslinya itu lebih dekat sama kampung lamanya, ning sama Allah. Allah tarik buminya sehingga lebih dekat dengan kampung barunya. Itu karena rahmat Allah. Artinya apa? Kita nggak boleh putus asa. Senantiasa ada
peluang terbuka untuk kita semua. Baik, itu adalah hadis yang sahih dari riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang keempat. Kita akan membahas terkait dengan penjelasan hadis atau fikih hadis. Halaman pinten, halaman 27. Yang pertama, tahapan penciptaan janin. Allah menciptakan janin itu 3 fase utama. Pertama jadi nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah. Nek jenengan pingin luwih komplit bisa dibuka surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Ya. Itu sudah saya cantumkan ya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dari saripati tanah. Jenengan itu Bapak Ibu, nek secara ilmu biologi nih, yang saya ketahui nih, mungkin nek ingin lebih rinci tanya Pak Dokter, gitu. Saya kan secara umum saja. Gitu. Kenapa kok kita itu dikatakan tercipta dari saripati tanah? Karena kita itu berasal dari saripati apa yang kita makan. Kemudian itu kan nanti diproses, kemudian menjadi sumsum tulang belakang yang kemudian itu nanti akan memproduksi air mani. Nah, maka ketika semua saripati itu adalah sumber dari kualitas sperma kita gitu ya. Sampai-sampai saya itu pernah dikasih tips gitu ya. Nek pingin anak lanang akeh-akeh mangan daging gitu jarine gitu. Ya sesuk pas Idul Adha tak mangan sing akeh gitu ya. Tapi intinya apa yang kita makan itu pengaruh dengan kualitas sperma kita gitu. Bahkan iki rada dewasa sithik nggih Bapak Ibu, iki koyoke wis dewasa kabeh gitu. Niki ilmu ya. Jadi apa yang kita makan itu yang nanti akan menjadi kualitas sperma kita. Makanya nek jenengan pengen anak soleh niku ojo ngantek panganane niku mlebu sing haram. Enggak boleh. Kita itu akan nanti di pembahasan terkait makanan, makanan itu sangat menentukan kita Bapak Ibu. Karena makanan itu nanti akan menjadi daging kita gitu. Dan nanti akan setiap daging yang tumbuh dari yang haram itu mesti akan dicuci dengan api neraka. Makanya medeni banget. Ya. Tapi yang jelas di sini disebutkan telah kami ciptakan manusia itu dari sulalatin min tin, dari saripati tanah. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami letakkan air itu fi qararin makin. Nah niki nek kita bahas qararin makin niku luar biasa. Niki qararin makin niku tempat yang kokoh. Napa niku Bapak Ibu? Rahim. Rahim itu cuma kecil aslinya, mungkin saat kepelan tangan gitu. Tapi ketika diisi sama bayek gitu ya, itu bisa membesar sampai berkilo-kilo beratnya gitu. Dan itu bisa menjadi pelindung bayi gitu. Jadi nek misalnya ketutuk ngono bayi ini terlindungi, orang langsung kena bayi gitu. Itu sistem yang luar biasa Bapak Ibu. Niku makane napa nggih? Tubuh manusia itu nggih semesta. Nek kita pelajari tenanan itu akan semakin menjadikan kita dekat dengan Allah. Karena saking rumitnya itu luar biasa sekali. Fikorori makin dintrok-entrok ya kuat. Ora ono plastik sing saged nahan napa niku bobot bayek selama 9 bulan kuwi tanpa molor, tanpa napa. Dan hebatnya niku wis mungkin budine kaya ngono balik iso singset melih Bapak Ibu. Itu keajaiban tubuh manusia. Nek kita takjub dengan itu, harusnya kita lebih takjub dengan penciptanya. Nah, maka Bapak Ibu, di sini disebutkan fi qararin makin, di tempat yang kokoh, yaitu rahim. Summa khalaqna nutfah 'alaqatan. Kemudian dari nutfah itu tumbuh menjadi segumpal darah. Fakholaknal 'alaqah mudghah, kemudian jadi daging. Fakholaknal mudghah idhama, daging itu kita isi dengan tulang. Jadi napa niku bentuke apik diisi kalih tulang. Fakasauna idhaman, maka tulang itu dibungkus lagi dengan daging.
Summa ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami jadikan dia bentuk yang sangat lain, yaitu manusia yang sempurna. Ini luar biasa sekali nih Bapak Ibu. Dan ini sudah diceritakan semenjak belum ada USG, belum ada ilmu-ilmu nomor ronsen gitu, 4 dimensi, 5 dimensi, ini Rasulullah langsung ngendikan, tentunya itu bukan dari beliau sendiri. Wa ma yantiqu anil hawa. Rasulullah itu tidak pernah ngomong dari pikirannya piyambak. In iya illa wahyu yuha. In huwa illa wahyu yuha. Sesungguhnya semua yang keluar dari mulut Rasul semua adalah wahyu dari Allah. Hikmahnya apa? Di sini kita diajari sama Allah, segala hal niku butuh proses, Bapak Ibu. Ojo seneng sing instan-instan. Sing instan itu mesti efeknya nggak bagus. Ini instan ngomong-ngomong ora rapi, makanan fast food itu rapi. Jadi sing instan-instan itu biasanya mesti dampaknya kurang baik. Karena kita itu naik tangga itu ya satu persatu. Nek langsung lompat tangga 10 jiblok Bapak Ibu, nggak bisa. Kita itu semuanya berproses dan bertahap. Bahkan kita menjadi baik pun nggak langsung baik. Makanya nek jenengan itu mencoba menjadi baik kok jatuh bangun itu wajar. Karena kita semua berproses. Kemudian ini juga menunjukkan kekuasaan Allah. Kalau kita mau memikirkan, mohon maaf, Al-Quran itu komplit. Enten biologi nih, ono ekonomi nih, ono syariat nih, enten hukum nih, enten semuanya ada. Makanya dulu para ulama itu semuanya modal dasarnya itu Al-Quran, baru ilmu-ilmu yang lain. Kemudian juga di sini melatih kita agar tidak menjadi orang yang tergesa-gesa, karena ketergesa-gesaan itu berasal dari syaitan. Jadi wongnya aja berusaha-berusuh, nggak boleh. Tidak baik kita itu menjadi seseorang yang terburu-buru, apalagi jenengan itu kepala keluarga. Kepala keluarga itu orang yang nanti akan menanggung semua konsekuensi dari keputusan. Maka kita itu dilarang mengambil keputusan saat kita sedang kondisi terburu-buru, nggak boleh. Kemudian yang kedua, di sini ada rahasia tentang ditiupkannya ruh pada usia 4 bulan. Nah makanya Bapak Ibu, nek teng madhab Syafi'i niku, nek jenengan punya bayi gugur di atas usia 4 bulan, niku sudah dimakamkan sebagaimana seorang muslim, wis jadi menungso. Tapi nek di bawah 4 bulan, maka dia masih darah, cukup dikuburkan, tidak perlu diprosesi. Nek di atas 4 bulan itu sudah menjadi manusia, maka harus diprosesi. Dan itu nanti akan menjadi simpanan Anda di akhirat nanti. Karena setiap jiwa yang meninggal sebelum balik, maka dia akan otomatis masuk ke dalam surga. Maka berbahagialah orang tua yang punya anak-anak yang mungkin sudah mendahului sebelum balik, karena mereka masih fitrah. Nah, ruh itu rahasianya Allah. Dalam artian kita itu nggak tahu apa yang ada di dalam perut kecuali apa yang Allah kabarkan kepada kita. Dan ini termasuk jenenge ilmu gaib. Mohon maaf Bapak Ibu, gaib niku ora cuman masalah setan-setanan gitu. Gaib itu aja dimaknai cuman pocong, gendruwo, nopo enggak. Gaib itu semua ilmu yang di luar nalar kita niku jenenge ilmu gaib. Termasuk Allah niku gaib. Kita nggak tahu apa-apa kecuali apa sing termaktub di dalam Al-Qur'an dan hadis. Nah, ruh itu juga sama. Janin itu juga sama. Termasuk jenengan masalah lanang po wedok niku asline ra duwe kuwasa. Lanang wedok niku rahasia hak prerogatifnya Allah. Makanya betapa banyak orang yang sudah menyiapkan kelahiran tukune kelambi pink kabeh gitu metune lanang gitu. Enten sing napa dikira ana monase gitu kan, biasanya ngoten tane USG monase iki monas gitu. Lanang gitu tukune trek-trekan dolanane napa jebula wedok.
Dhisik ternyata drijine sing dikira Monas. Makanya kita nggak tahu itu ilmu gaib. Kemudian yang ketiga, niki terkait dengan fikih gugur ke janin. Boleh nggak sih kita menggugurkan janin? Ulama sepakat niku haram, apalagi nek usianya sudah di atas 4 bulan. Niku haram. Nek di bawah 4 bulan, nah niki enten perbedaan ulama Bapak Ibu. Nek mayoritas ulama janin di bawah 4 bulan niku tetap hukumnya haram. Tapi ada beberapa ulama yang membolehkan kalau memang bayi itu kira-kira ora berkembang nopo berpenyakit dan sebagainya. Hanya saja nek jumhur niku lebih optimis, kan urung patang ijek nih sore 4 bulan, nanti berkembangnya waktu niku bisa jadi dia akan tumbuh dengan baik gitu. Nah maka nek mayoritas ulama meh sebelum 4 bulan atau sesudah 4 bulan hukumnya haram menggugurkan janin. Kita niki lagi darurat Bapak Ibu. Kemarin ikut teng Jogja enten bidan ngoleksi 11 bayi. Niku bukan bayinya dia, bayine anak-anak kampus sing do lairan ning ora gelem nggawa bali. Jadi saking apikane dikon ngepek bidane gitu ya. Nah niki kan kadang saya heran Bapak Ibu, kenapa ya orang-orang yang punya anak lewat jalur haram niku kadang ora kloro ora apa ngoten nggih. Jadi kuat lenahan gitu. Enten seorang siswi niku lahiran ning kamar mandi, bayinya dideleh teng ternit Bapak Ibu. Kemudian ditinggal, dia keluar sudah kayak nggak terjadi apa-apa. Baru ketahuan setelah beberapa hari bau busuk. Saya heran, gimana dia menyembunyikan 9 bulan? Kemudian bagaimana dia itu bisa bertahan nggak merasakan apa morning sickness nopo jenenge, muntah-muntah menisuk gitu terus ora doyan mangan ngidam jaluk apa rono rene gitu wis niku semua dilewati nih. Kudune ibu-ibu nyontone wong-wong sing ngoten niku. Mungkin karena wis kadung isin gitu ibu. Ya tapi memang nek jalur halal niku mesti rintangannya luwih kathah timbang jalur haram Bapak Ibu. Wong nek haram niku dibantu setan. Kemudian selanjutnya sebagai seorang manusia yang namanya rizki, ajal, amal, surga, neraka, bahagia, sengsara niku sudah ditetapkan semuanya. Nah niki penting banget. Mesti banyak pertanyaan ini. Terus apa gunanya urip? Maksudnya apa gunanya kita menjalani kehidupan nek wis ditentuke kabeh. Niki sebenarnya pertanyaan pernah ditanyakan oleh para sahabat. Rasulullah mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa kutiba maq'aduhu minan nari aw minal jannah." Tidak ada satupun di antara kalian kecuali wis ditentuke surga neraka. Jadi jenengan niku Bapak Ibu, kita semua di sini wis ana stempele dhewe-dhewe ning surga napa teng neraka. Nggih kula berharap kita semua surga stempel nggih, biar kita semua bisa berkumpul bersama nanti. Ya. Ketika mendengar hadis ini, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, terus apa gunanya kita beramal? Apa enggak kita pasrah aja? Toh nek masuk surga ya bakal masuk surga. Nek mlebu neraka apa gunane ngamal?" gitu. Maka Rasulullah mengatakan, "I'malu, tugasmu itu beramal saja. Fakullu muyassarun lima khuliqalahu." Karena setiap orang akan dimudahkan menuju takdirnya masing-masing. Nek jenengan iku enteng ngerjakke amal soleh, sedekah yo enteng gitu. Kemudian bantu yo enteng gitu. Kerja bakti yo enteng gitu kan. Nah, itu kan amal soleh gitu. Nah, itu insya Allah niku tanda-tanda jenengan niku wong apik. Wong apik niku nggih gampang dalane ning swarga. Ning nek jenengan niku dijak apik wangel gitu nggih. Ngaji yo wangel, maca Quran yo wangel gitu. Giliran dolan wae langsung gitu. Teng Tawang Mangu ayo gitu ya. Giliran yang masjid sik gitu. Nah, ini bahaya, banyak-banyak istighfar Bapak Ibu. Karena semua itu dimudahkan untuk menuju takdirnya masing-masing.
Makanya kan anak-anak gunung itu kan sering disindir, neng gunung kuat, munggah gunung kuat, neng masjid ra kuat. Harusnya kita jangan seperti itu. Jadi kita itu nek kerjone kuat ya ibadahnya sing kuat. Kemudian Rasulullah mengatakan fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyasiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyasiruhu lil usra. Rasulullah mengatakan dan orang yang suka memberi, maksudnya dia itu mudah membantu orang lain, entengan, entah itu memberikan jasa, memberikan sedekah, harta gitu. Kemudian dia takut kepada Allah dan dia itu yakin dengan janji Allah di akhirat, maka akan dimudahkan untuk masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang pelit tenaga, pelit waktu, pelit biaya, pelit apa saja gitu. Kemudian dia juga wastagna, merasa nggak butuh dengan amal soleh, wa kadzdzaba bil husna, dan nggak terlalu percaya dengan kehidupan setelah kematian, fasanuyasiruhu lil usra, maka akan kami mudahkan untuk menuju ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian selanjutnya yang kelima, tidak boleh seorang muslim itu menyalahkan takdir. Aku yo maksiat wis ditulis. Aku ngene iki yo males glundang-glundung orang nopo-nopo yo wis ditakdirke gitu ya. Maka itu dijawab oleh Allah, wa qul malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Sing penting kalian beramal, nanti Allah akan menilai, Rasul menilai, dan orang-orang juga menilai. Maka jenengan itu nek kerja untuk Allah tidak akan peduli dengan penilaian manusia. Karena jenengan meh diapresiasi atau tidak, meh didelok wong apa ora, niku Allah Maha melihat. Maka orang yang benar itu kerjane niku meh didelok apa ora yo tetep apik. Nek kerjane semangat pas didelok, giliran ra didelok dolanan HP wae gitu. Nah niku berarti dia belum bekerja untuk Allah. Saya pernah Bapak Ibu mendapatkan cerita dari teman-teman di Jakarta ini, kan apa nih pabrik perakitan apa nih assembling apa nih Astra apa nih nek sing ngrakit-ngrakit motor nopo mobil nih. Niku pertama angka pencuriannya itu sangat tinggi. Sing maling yo pegawene dhewe, dadi ben mulih nggo baut, nggo napa gitu kan. Spare part itu sering hilang. Kemudian setelah itu diadakan pengajian rutin tapi yang terstruktur, tersistematis gitu. Maksudnya bahasa niku memang benar-benar runtut gitu. Nggih kados ngeten lah, enten kitabe, enten anune gitu, enten kurikulum. Ternyata setelah itu disurvei niku angka kehilangannya semakin menurun. Jadi lama-lama mereka itu semakin sadar bahwa kita itu bekerja bukan untuk perusahaan, tapi kita itu ya bekerja tanggung jawabnya langsung kepada Allah. Sehingga walaupun ada peluang untuk mengambil sesuatu, nek kita paham bahwa Allah itu Maha melihat, kita nggak perlu nyari CCTV gitu ya. Kita sudah takut sama Allah. Sehingga yang terjadi angka kehilangan itu turun drastis, bahkan hingga nggak ada sekarang. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, yang keenam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan akhirnya. Bagi amalannya yang baik, jangan pernah merasa aman. Ya. Tadi ya saya katakan, wong sing soleh kuwi iso salah Bapak Ibu. Jangan dikira iblis niku ora soleh Bapak Ibu. Iblis niku wis ngrasake swarga. Orang yang ada setitik dosa itu nggak bisa masuk surga. Nah, iblis niku member surga dulu nih. Artinya apa? Dia sudah pernah menjadi penghuni surga, artinya makhluk pilihan. Hidup di antara para malaikat. Kemudian ada
dia tergelincir ada satu titik noda ketika datang juniore manusia, yaitu Nabi Adam. Kemudian kok ngerti-ngerti dikon memberikan sujud penghormatan. Dia langsung menolak gitu. Ya Allah, saya itu lebih baik dari dia. Khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan dia dari tanah, sedangkan aku engkau ciptakan dari api. Nah, ini dia pakai logika untuk menyerang perintah Allah. Maka jangan sekali-kali jenengan menyerang perintah Allah dengan logika. Misal di konjilbaban, wis sami'na wa ata'na. Jangan sampai jenengan menyerang dengan logika. Misalkan lo ning Arab bisa kan banyak debunya, panas. Maksudnya apa? Menyandarkan hukum Allah itu dengan sesuatu yang lain, sehingga nek sesuatu itu tidak ada pada diri kita nggak wajib untuk melakukannya. Dan itu dengan logika, merot dengan logika. Nah ini bahaya. Jangan sampai kita sudah baik, tapi malah menjadi tergelincir karena kita itu merasa lebih baik dari yang lainnya. Itu salah satu cara iblis dalam menggelincirkan kita. Nek jenengan dijak maksiat raiso, dijak napa niku ngombe madon ora iso, kemudian dijak sing mekruh-mekruh ra iso, kemudian jenengan amalane apik terus, maka peluangnya nanti jenengan itu dikipasi dan merasa lebih baik dari yang lainnya. Kemudian selanjutnya, bagi yang amalannya buruk jangan pernah merasa minder. Tidak boleh putus asa. Kita itu jelas-jelas di Al-Qur'an disebutkan jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Allah senantiasa membuka pintu maafnya. Makanya Bapak Ibu, 1000 dosa dengan Allah itu lebih ringan daripada 1 dosa dengan sesama manusia. Kenapa? Allah itu mudah memaafkan. Kados orang yang mematikan, membunuh 100 orang tadi, Allah itu akhirnya memberikan wewenangnya untuk molor ke jaraknya sehingga lebih dekat dengan kampung barunya itu. Allah menghilangkan seluruh kesalahannya yang lalu. Nek jenengan duwe kesalahan mbek wong napa niku ora wong wedok nggih, mbek wong ngono ya gitu lah. Nek wong wedok luwih medeni meneh soalnya gitu. Satu kesalahan akan diingat seumur hidup. Gitu. Jadi hati-hati. Ya. Karena nek tobate mbek menungso niku syaratnya ditambah siji. Kudu mendapat maaf dari orang yang kita sakiti. Niku angel niku. Niki wis bar napa pripun nggih? Saya tak cek esek niku. Wis lah bar wae gitu ya. Sadar gitu. Niki terakhir Bapak Ibu. Terakhir mawon. Sekelas Nabi saja masih sering berdoa. Kadang kita itu kurang suwe le dunia. Nabi mawon donga terus. Pernah suatu ketika Ummu Salamah itu ditanya gitu ya. Ummu Salamah itu garwane Nabi. Wahai Ummul Mukminin, apa doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah jika berada di sisimu? Jadi Rasul itu ketika di rumahnya Ummu Salamah, donga napa sing sering diwaca. Maka Ummu Salamah mengatakan, "Kana aksaru du'aihi ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik." Niki, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Ummu Salamah mengatakan doa sing paling banyak dibaca oleh Rasulullah itu adalah ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Sabit qalbi, tetapkanlah hatiku ala dinik, di atas agamamu. Makanya ayat sing mesti diwaca khotib niku wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ojo mati kejaba jenengan kondisine Islam. Niku pegang yang erat Bapak Ibu. Kemudian Ummu Salamah itu pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma li aksari du'aika ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini." Ya Rasulullah, mengapa kok jenengan iku dungane sing paling akeh ya muqallibal qulub? Maka Rasulullah mengatakan, "Ya Ummu Salamah, innahu laisa adami
illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabiillah. Sesungguhnya tidaklah anak Adam itu pasti hatinya ada di antara jari jemari Allah Azza wa Jalla. Faman syaa aqam, barang siapa yang Allah kehendaki dia bisa istiqomah, lurus, orang belok-belok. Wa man syaa azagha, dan barang siapa yang Allah kehendaki tergelincir, ya sudah dia akan tersesat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, enten waktu sing paling bagus jenengan maca ya muqallibal qulub, yaitu sebelum salam, yaitu ketika tasyahud akhir. Jenengan silahkan baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kemudian nek imame rong salam silahkan baca ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Nek imame kok jek urung bar gitu, jenengan ra usah mikir imam iki ngopo ngantuk apa turu gitu ya. Enggak usah, jangan, jenengan donga terus gitu. Ojo malah ngrasani imam gitu. Imam ngantuk tak lali gitu. Apa bingung iki rakaat kepiro apa piye gitu ya. Jadi jadi jenengan tambah donga nih, nek perlu donga untuk orang tua itu. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita itu nek pengen didongake anak Bapak Ibu, kita nggih kudu sering-sering dongake wong tua gitu. Jangan hanya menuntut anak tapi kita nggak bisa nyontoni gitu. Jenengan niku nek pengen banyak-banyak didoakan anak, banyak-banyak mendoakan orang tua. Dan saya yakin semua dari jenengan ini mesti duwe wong tua, entah masih hidup atau sudah meninggal gitu. Bahkan ketika orang tua sudah meninggal, kita justru harus lebih berbakti lagi dengan banyak-banyak mengirim doa. Nah, jadi itu napa niku hari ini nggih termasuk Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana niku nggih sangat bagus kalau jenengan bisa membacanya. Ya Allah, tolong jangan gelincirkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah gitu. Ya Allah, setelah kami mengenal Islam yang baik, mohon jangan digelincirkan gitu ya. Nah, itu insya Allah nanti salah satu upaya agar kita semua bisa mati menutup dengan husnul khotimah. Ingat Bapak Ibu, kita itu akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan kita, dan kita akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan kebiasaan kita. Maka jangan sampai kita meninggal dalam kondisi yang tidak baik, karena itu tandanya kita biasa mengerjakan hal-hal yang tidak baik. Aku lupa lihada astagfirullah walakum. Ada yang ditanyakan buatan enten nggih, alhamdulillah paham kabeh gitu. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.